Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, yang saya muliakan dan insya Allah yang selalu dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah, yang dimana kita selalu diberi nikmat sehat, nikmat kesempatan hidup. Semoga nikmat-nikmat itu kita manfaatkan sebaik-baik mungkin dan menjadikannya kita semua ini selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya robbal alamin. Di sini saya menguraikan pertanyaan bagi orang yang bertanya masalah hidup susah. Kata siapa hidup itu sulit? Tidak ada hidup sulit di dunia ini. Karena yang mencetak kesulitan hidup itu adalah mindset yang di dalam diri kita sendiri, yaitu akal pikiran kita. Akhirnya mindset yang tertanam kesulitan itu sendiri sehingga mewujudkan kesulitan yang tanpa kita sadari itu tumbuh dari akal pikiran kita. Karena apa? Karena Allah itu mengikuti apa prasangka hambanya. Apabila prasangka hambanya itu sulit, maka semua yang terjadi itu menjadi sulit. Coba rubah mindset kita. Mindset yang tertanam di alam pikir kita itu sulit dirubah menjadi mindset yang tertanam di alam pikir kita itu menjadi mudah. Bagaimana caranya? Yaitu mengubah sesuatu yang terbiasa di dalam akal pikir kita itu memang tidak mudah. Tapi apabila kita tahu rahasia di dalam bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, pastilah semua akan menjadi mudah. Contoh, la haula, tidak ada daya dan kekuatan saya mengubah kesulitan saya menjadi kemudahan, illa billahi, hanya karena pertolongan Allah. La haula wala, tidak ada daya kekuatan untuk mengubah nasib hidup saya yang dalam kesulitan urusan dunia, illa billahi, kejaba hanyalah adanya pertolongan atau kehendak Allah. Jadi mindset yang di dalam akal pikir kita itu sulit dirubah menjadi mindset yang mudah. Karena prasangka yang baik akan mewujudkan kebaikan untuk hidup kita kelak atau sekarang, atau yang belum terrealisasi atau belum dilakukan. Apa yang mewujudkan sesuatu di hadapan kita itu adalah mindset yang datang dari pikiran kita itu sendiri. Coba kita rubah. Karena tidak adanya perubahan itu sendiri, Allah tidak mungkin akan merubah nasib kita. Hidup itu sangat mudah. Maka mindset yang di dalam pikiran kita itu harus dimudahkan dulu. Dengan cara apa? Dengan ingat lafal la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita pahami kalimat tabriah itu sendiri. Ora nana daya kekuatan, itu bahasa Jawanya. Mata saya bisa melihat, illa billahi, karena pertolongan Allah. La haula, tidak ada daya kekuatan, telinga saya bisa mendengar, illa billahi, karena adanya pertolongan Allah.
La haula wala, tidak ada daya kekuatan mulut saya bisa bicara illa billahi, karena adanya pertolongan Allah. La haula wala, tidak ada daya kekuatan saya bisa berjalan, saya bisa berpikir dengan normal sesuai anjuran Rasulullah, anjuran Allah, sebab adanya daya kekuatan dari Allah. Itu dipahami dulu. Karena kita kalau tidak memahami kalimat tabri'ah atau wujud kalimat thayyibah yang di situ diterangkan oleh beliau Kanjeng Nabi, kalimat tabri'ah atau kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu sijnul jannati, sebagai gedungnya surga. Apabila kita tidak memahami daya kekuatan Allah yang dititipkan kepada manusia, maka kita kesulitan. Walaupun harta banyak, walaupun tahta kedudukan sudah diberikan kepada kita, karena tidak memahami itu daya atau rahmat dari Allah, pastilah hidup kita itu tidak bahagia, selalu kurang, tidak suka bersyukur. Untuk bersyukur itu sulit, mengarahkan syukur itu sulit. Tiap hari hanya mengeluh, merasakan kekurangan. Tiap hari hanya merasakan kegelisahan, ketakutan. Padahal inna auliya Allahi khaufun alaihim walahum yahzanun. Sungguhnya orang yang dikasihi oleh Allah itu tidak memiliki kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, kelaiban dan sebagainya. Tidak ada. Sesuatu yang menyedihkan di dalam diri kita itu tidak ada. Adanya kita susah, adanya kita tenggelam, gelap, kekurangan dan sebagainya, itu karena ulah mindset kita di dalam pikiran kita itu berprasangka buruk terus. Karena prasangka buruk itu mewujudkan suatu keburukan juga dalam hidup kita. Itu kuncinya. Maka apabila manusia sudah memahami la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebagaimana pondasi hidup manusia, menyerahkan dirinya kepada Allah, hanya daya kekuatan Allah yang ada di dalam diri manusia itu sendiri, pastilah manusia itu akan hebat. Manusia itu akan kuat menjalani apapun. Entah itu kekurangan rezeki, entah itu kekurangan sesuatu yang kita tuju belum diijabai. Itu disebabkan karena kita tidak paham daya kekuatan apapun yang di dalam diri kita, entah itu kesehatan, entah itu karir, entah itu rezeki, entah itu kebahagiaan, itu karena adanya daya kekuatan dari Allah. Kita tidak menyadari. Oleh karena itu, apa yang ada di dalam diri kita itu ciptaan dari akal pikir kita yang belum bisa positif. Semua hanya pesimis. Yang dilakukan kita itu negatif. Berpikiran yang gagal, akhirnya gagal. Janganlah berpikiran gagal. Mindset kita itu diputar balik menjadi pikiran yang mudah. Inna ma'al usri yusran. Wa inna ma'al usri yusran. Sesuatu kesulitan akan datang kemudahan. Karena apa? Karena kita itu menyerahkan dirinya semua keseluruhannya. Itu yakin bahwa Allah yang menggerakkan kita. Itulah keterangan. Makanya beliau Kanjeng Nabi itu berpesan pada umat, jangan lupa di siang atau di malam hari kita jangan sampai lepas membaca kalimat tabri'ah, yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dengan merasakan bahwa tidak ada daya kekuatan saya hidup ya Allah illa billahi, hanya dengan daya kekuatanmu saya bisa melihat, bisa mendengar, bisa mencium, bisa berucap, bisa berpikir, bisa belajar ilmu, bisa berusaha, bisa meniti karir, itu illa billahi. Makanya kita dijauhkan dari kekufuran. Janji Allah jelas, la in syakartum la azidanakum. Andai kata manusia mau bersyukur pada Allah la azidanakum, maka akan diberi tambahnya nikmat. Tambahnya nikmat itu macam-macam. Kebahagiaan, kesehatan, mata bisa melihat, mulut bisa berbicara, telinga masih bisa mendengar, otak masih normal bisa berpikir. Itu nikmat apa yang harus kita
kufuri. Semua itu nikmat dari Allah. Apabila kita tidak ingat itu, la haula wala quwata illa billah. Apa fungsinya kita sebagai manusia? Apa yang kita cari di dunia ini? Hanya mengeluh, hanya sesuatu yang kita kufuri itu sendiri, tidak menyadari manusia itu sedang dalam yang tidak baik. Manusia itu masih dalam pendustaan, mendustakan diri sendiri, membohongi diri sendiri. Dengan apa yang diberikan oleh Allah itu tidak disadari, tidak disyukuri. Akhirnya wala in kafartum inna azabil lasyadid. Kamu sedih hai manusia karena kamu kufur. Kamu gagal hai manusia karena kamu kufur. Kamu bangkrut hai manusia karena kamu kufur. Tahukah semua nikmat-nikmat yang saya berikan kepadamu ini atas dasar daya kekuatanku, kekuatan Allah itu maksudnya. Itu harus disadari. Tanpa disadari kita semua ini hina hidupnya. Karena lahir manusia itu sama. Punya pendengaran, tidak tahu fungsinya pendengaran. Diberi penglihatan, tidak tahu fungsinya penglihatan. Diberi mulut, tidak tahu fungsinya mulut. Hanya tahu mulut untuk berbicara, untuk makan. Tapi rahasia di balik rahasia itu sendiri adalah daya kekuatan Allah yang harus dipahami dan diyakini oleh akal pikir kita, sehingga mindset kita itu bisa berubah. Semua itu mudah, tidak ada yang sulit. Kesulitan itu datang dari akal pikir kita. Kesulitan itu pembuatan kita itu sendiri. Dalam surat itu diterangkan, Allah tidak pernah memberi kesusahan pada manusia. Hanya manusia itu sendiri yang menzalimi manusia itu sendiri. Makanya ada sumber dari Nabiullah Adam alaihissalam. La ilaha Allahumma firli dunubi wa tafli abwaba min rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma firli dunubi wa tafli abwaba min rahmatik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kanjeng Nabi juga berpesan kepada umat, perbanyaklah Allahumma inni zolamtu nafsi, dolim yang banyak kepada kita. Kita tidak sadar, kita membuat gelap pada diri kita itu sendiri. Kita masih mengakui belum pernah berbuat salah. Padahal kita susah itu wujud dari perilaku kita sendiri. Kita susah itu dari perwujudan perlakuan kita itu sendiri. Akhlak dari kita sendiri itu mewujudkan suatu apa yang kita rasakan detik ini. Itulah investasi kemarin. Apa yang kita rasakan sekarang adalah buah dari kemarin. Kita itu tidak sadar. Tidak mungkin suatu kebaikan akan mewujudkan suatu kesusahan, itu tidak mungkin. Tidak ada yang bisa dibohongi. Semua itu pasti. Dan janji Allah juga pasti. Jadi begini, para saudaraku, bagaimana kita mendalami jiwa atau zahir batin manusia, sebagaimana kalimat la haula wala itu dikorek. Yang dalam, kata beliau Nabi, siapa yang mengistiqomahkan, mendawamkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim antara siang dan malam, maka akan dijauhkan dari 99 macam kesusahan. Asor-asornya, bawah-bawahnya kesusahan itu adalah penyakit barosun, yaitu penyakit kulit, atau bisa dikatakan penyakit yang sangat ringan. Itu dijaga oleh Allah apabila kita mau mengamalkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi apapun bentuk yang dirasakan oleh diri kita itu sendiri, itu bukan dari Allah, dari perbuatan kita yang melanggar aturan Allah, akan mewujudkan sesuatu yang kita rasakan sekarang. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Ada orang menipu, kita salahkan yang menipu. Ada orang yang membuat kita susah, menghina kita, provokasi kita dan sebagainya. Itu sendiri adalah apabila kita tahu la haula wala quwata illa billah. Itu nggak mungkin kita terpengaruh oleh ojan itu.
Ada kalimat ocehan itu menguji kita. Ada ocehan hinaan orang itu sendiri karena kesalahan kita. Apabila kita tidak berbuat salah, kok dihina, dicaci maki, itu rahasia Allah mengangkat derajat kita. Tapi apabila ada hinaan semooan, tidak masuk ujian dari Allah, berarti apa? Itu peringatan bahwasannya kita harus merubah sesuatu yang tidak baik. Apabila kita sudah baik kok dihina, itu semata-mata Allah mengangkat derajat kita. Kita belum baik, ada orang yang menghina, berarti kita diperingatkan Allah. Jadi kita bisa merasakan setiap detiknya ilmu dari Allah, hidayah dari Allah yang datang di setiap detik kita. Kita berpikir, maka di dalam Al-Quran yatafakkaruna fil Quran, kan mikir-mikir apa yang di dalam Al-Quran itu sendiri. Kejadian-kejadian setiap detik dalam hidup kita itu adalah ilmu. Apabila kita mau menelaah, di situ banyak ilmu. Disitulah makanya kita harus benar-benar pandai berpikir. Jangan cuma kita bisa menyalahkan orang, menghina orang. Itu nantinya akan kembali ke dalam diri kita. Itu sesuatu yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan. Itu perbuatan kita sendiri, bukan dari orang, bukan dari sesuatu yang kita tidak berbuat datang pada kita. Itu tidak mungkin. Maka oleh sebab itu, marilah kita jangan sampai menunggu untuk berbuat baik. Jangan sampai menunggu untuk merubah hidup. Mulai sekarang, tanamkanlah syukur di dalam pikiran dan batin kita. Tanamkanlah kebaikan di dalam diri kita dan pikiran kita. Karena apa yang kita perbuat tidak ada yang gratis, baik maupun buruk. Contoh, kita berdagang, diberi kebangkrutan. Itu adalah sesuatu yang harus kita pelajari. Kita koreksi, kenapa kita bangkrut? Apa kita belum tahu ilmunya? Apa kita belum ahlinya? Apa ada kesalahan di dalam urusan dagang itu sendiri? Kita kaji, jangan terus menyalahkan, hidupku bangkrut terus, saya usaha apa bangkrut terus, akhirnya menyalahkan di luar diri kita. Padahal semua itu ada dalam diri kita, kesalahan-kesalahan itu sendiri. Makanya kita setiap hari itu apabila berbuat salah, kita istighfar kepada Allah. Berpikirlah bahwa kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu sesuatu yang bisa mendorong kita tahu sandaran kita adalah Allah, hanya daya kekuatan Allah yang menggerakkan kita, menggerakkan mata kita, digunakan untuk baik atau buruk, menggerakkan mulut kita bisa bicara, digunakannya untuk baik atau buruk. Maka dalam Al-Quran diterangkan udhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam kafatan, dengan keseluruhan. Matanya dipakai dengan sesuatu yang baik, yaitu dengan Islam. Hidungnya digunakan untuk mencium yang baik, yaitu dengan cara Islam. Ucapannya diucapkan atau dipakai untuk sesuatu yang baik. Hindari menghina orang, hindari terprovokasi, hindari ikut-ikutan mengucapkan sesuatu yang buruk. Dihindari semua. Pikiran kita yang terpenting itu sendiri. Pikiran kita itu dibawa sesuatu yang baik agar keberuntungan hidup kita itu juga baik. Jangan apa-apa itu sudah pesimis. Jadi apa-apa itu sudah negatif dalam pikiran kita. Yang terjadi juga negatif dalam hidup kita. Karena semua itu terolah oleh pikiran kita. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya kekuatan untuk merubah hidup saya. Tidak ada daya kekuatan untuk mencapai apa yang saya butuhkan. Illa billahi, hanya adanya daya kekuatan Allah yang menggerakkan. Maka dalam Quran sudah disebutkan, saya menghendaki engkau kaya, saya juga menghendaki engkau miskin. Saya menghendaki engkau terpuruk, juga saya menghendaki engkau mulia. Karena apa? Yang dikehendaki oleh kita itu sendiri susah atau senang, itu tergantung nilai perilaku kita sehari-hari. Tergantung nilai apa yang dalam pikiran kita. Nantinya kalau kita sudah berpikir di situ, akhirnya manusia itu banyak yang sadar. Ada orang yang senang menghina, kita
pastilah tidak ikut menghina. Bahkan kita itu berdoa yang baik kepada orang itu. Ya Allah, sadarkanlah, dia belum tahu keagunganmu ya Allah. Dia menghina orang seenaknya, padahal dalam penghinaan itu sendiri akan kembali ke dalam jurang kesengsaraan. Dosanya besar. Apa yang kita ucapkan akan kembali ke diri kita, baik maupun buruk. Itu jelas tertanam dalam akal pikir kita, mewujudkan suatu masa depan. Apa yang dalam pikiran kita buruk, masa depan juga buruk. Apa yang dalam pikiran kita itu baik, masa depan juga baik. Jadi berpikirlah yang baik. Olahlah daya kekuatan Allah itu sendiri dengan sesuatu yang menolong kita, membahagiakan kita. Disitulah ilmu, disitulah orang Islam. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Alam itu ada alam panca indera, alam langit, alam bumi, alam gaib, alam syahadah. Alam itu luas sekali. Alam itu selain Allah semua disebut alam. Makulu siwallahu wa huwal alam. Kata Allah dalam Al-Quran, semua di luar saya itu adalah alam. Alam makhluk yang saya ciptakan. Kalau Allah itu wajib al-wujud, hidupnya hayatu sifat, sifatnya sudah hidup. Kita itu makhluk. Apa yang diciptakan oleh Allah itu makhluk. Alam tumbuhan, alam gaib, alam syahadah, alam hayawan. Alam gaib itu macam-macam, berjuta-juta nama. Itu hanya yang menggerakkan semua itu Allah. Semua yang di dalam diri manusia, yang di luar manusia itu ada daya kekuatan yang bisa kita tarik, yang bisa kita sesuaikan dengan energi dalam pikiran kita. Jadi berhati-hatilah berpikir, karena pikiran itu bisa membawa kita ke masa depan baik maupun buruk. Sesuai anjuran Rasulullah, sesuai anjuran Allah, kita harus atiullah wa atiur Rasul. Yang terpenting belajar ilmu, jangan pernah malas, jangan pernah putus asa untuk belajar. Karena man arada dunya fa alaihi bil ilmi, siapa yang membutuhkan dunia harus belajar dengan ilmu. Man aradal akhirah, dan siapa yang akan membutuhkan akhirat, fa alaihi bil ilmi, juga membutuhkan ilmu. Man arada dunya bihima, yaitu membutuhkan dunia dan akhirat, bil ilmi, harus membutuhkan ilmu. Cukup sekian. Kalau banyak kesalahan dari pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya pribadi, kalau ada kesalahan yang saya sengaja, tidak sengaja, saya manusia yang tempatnya hilaf. Mari kita belajar bersama, jangan bosan belajar, agar supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Apa yang saya sampaikan semoga menjadi motivasi, edukasi untuk hidup kita yang lebih baik dan lebih baik. Jangan menunggu-nunggu untuk berubah. Mulai sekarang kita harus mau berubah, karena perubahan itu sendiri Allah yang akan merubah kita. Berbaiklah kepada orang tua. Jangan lupa baca istighfar, sholawat, karena dosa kita itu sangat banyak. Usikum nafsi bitaqullah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.